Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Setelah sekian lama tidak berbagi video baru, saya sangat senang hari ini bisa kembali membagikan pembahasan soal yang menarik, yaitu asesmen aljabar numerasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara detail dan mendalam tentang konsep-konsep aljabar yang sering muncul dalam asesmen numerasi. Nah, saya akan menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami, sehingga kamu bisa memahami materi dengan lebih baik. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai dan jangan ragu untuk bertanya jika kamu memiliki pertanyaan ya. Mari kita mulai pembahasan soal asesmen aljabar numerasi ini. Di soal biasanya ada wacana. Nah, wacana ini akan diikuti oleh beberapa buah soal. Saya akan bacakan wacananya. Mungkin ada yang sudah punya ini koleksi soal dengan wacana ini. Multi-level marketing atau MLM adalah salah satu sistem pemasaran dengan memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi. Salah satu sistem MLM yang ada yaitu sistem matriks, yaitu sistem yang pengembangan jaringannya menggunakan konsep 3 cabang saja. Dan begitu pula selanjutnya ke bawah. Pada tingkat 1, sistem matriks, pengusaha tersebut sebagai pemilik. Pada tingkat 2, ia mempunyai 3 cabang atau anggota. Nah, setiap cabang mengembangkan masing-masing 3 cabang baru, sehingga pada tingkat 3 akan ada 9 anggota. Demikian seterusnya pada tingkat selanjutnya. Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kira-kira gambarnya begini nih. Di tingkat 1 itu adalah pemilik. Kemudian pemilik dalam jangka waktu tertentu akan merekrut 3 anggota baru. 3 anggota baru inilah yang ada di tingkat 2. Kemudian masing-masing anggota baru juga akan merekrut 3 anggota baru lagi sehingga di tingkat 3 ada 9 anggota baru. Nah, sejak awal Januari 2020, Rinto bergabung dalam suatu MLM produk kesehatan yang menerapkan sistem matriks. Ia memiliki target harus mendapatkan anggota baru untuk bergabung dengan MLM dalam 1 bulan. Banyaknya anggota baru sesuai dengan sistem matriks yang diterapkan. Begitupun untuk anggota baru yang terekrut juga harus memenuhi target yang sama dalam jangka waktu yang sama pula. Berarti setiap bulan seorang anggota harus merekrut 3 anggota baru. Nah, di soal pertama, bila setiap anggota memenuhi target pribadi sesuai dengan ketentuan, banyaknya anggota baru yang bergabung di bulan Juni 2020 adalah titik-titik. Jadi tadi Rinto bergabungnya bulan Januari ya. Nah, ditanyalah berapakah banyak anggota baru yang bergabungnya di bulan Juni 2020. Kalau kita tally, kira-kira kita akan dapatkan barisan seperti ini nih. Rinto sebagai pemilik itu 1 paling atas, kemudian di bulan Januari, karena dia bergabung di bulan Januari, targetnya selama 1 bulan itu dia harus merekrut 3 anggota. Maka di bulan Januari, Rinto akan punya 3 anggota baru. Kemudian masing-masing anggota baru akan merekrut 3 anggota dan targetnya tercapai. Maka di bulan Februari akan ada 9 anggota baru. Di bulan Maret akan ada 27 anggota baru. Begitu seterusnya sehingga yang di bulan Juni akan bergabung 729 anggota baru. Nah, ini kalau kita hitungnya manual. Tapi ada sebuah konsep matematika sebenarnya yang melekat di sini. Konsep apa itu? Itu adalah konsep deret geometri. Nah, banyak anggota bergabung pada bulan Januari, Februari, dan seterusnya itu membentuk sebuah deret geometri. 3, 9, 27, dan seterusnya. Ini adalah deret geometri. Dengan A-nya suku pertamanya 3, dan rasionya 9/3 sama dengan 27/9 sama dengan 3 juga. Maka anggota yang bergabung di bulan Juni adalah U6. Kita akan hitung U6-nya. Pada deret geometri menghitung UN itu adalah A kali R pangkat N kurang 1. Maka U6 kita akan sama dengan A kali R pangkat 5 dengan A-nya 3 dan R-nya juga 3. Sehingga U6-nya didapat 729. Jadi banyak anggota baru yang bergabung di bulan Juni adalah sebanyak 729 orang. Kita lanjut. Di soal kedua, ini adalah soal mengambil keputusan benar atau salah sebuah pernyataan yang diberikan sesuai dengan keadaan yang ada di wacana. Berarti kita akan memutuskan ini, pernyataan yang diberikan itu benar atau salah. Pernyataan pertama, dalam 5 bulan pertama, banyak anggota di tim Rinto mencapai 363 orang. Nah, kalau kita menghitungnya manual tadi, anggota tim Rinto itu dalam 5 bulan pertama, di bulan Januari tadi ada 3 anggota bergabung, lalu di bulan Februari ada 9, di bulan Maret ada 27, sampai ke bulan kelima ada 243 anggota baru bergabung. Sehingga jumlah anggota di tim Rinto pada 5 bulan pertama itu adalah 363 orang setelah kita jumlahkan semuanya. Nah, kalau kita menggunakan konsep deret geometri,
Artinya kita akan menghitung nilai S5. Nah, menghitung jumlah deret itu S5 pada geometri adalah A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Sehingga S5-nya adalah 3 dikali 3 pangkat 5 dikurang 1 per 3 kurang 1. Didapatlah S5-nya adalah 363. Artinya pernyataan pertama bisa kita nyatakan bahwa ini adalah pernyataan yang benar. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Di pernyataan kedua, kenaikan jumlah anggota di tim Rinto selalu sama setiap bulannya. Nah, kalau kita perhatikan barisan yang terbentuk dari penambahan anggota tadi, terlihat bahwa dari bulan ke bulan itu penambahannya tidak sama. Artinya pernyataan kedua bisa kita nyatakan bahwa ini adalah pernyataan yang salah karena setiap bulan pertambahan anggotanya berbeda. Kita lanjut pernyataan yang ketiga. Di pernyataan yang ketiga, selisih jumlah anggota baru yang bergabung di bulan Juli 2020 dengan yang bergabung pada bulan April 2020 adalah sebanyak 2.106 orang. Nah, kita bisa hitung ini suku ke-7 karena di bulan Juli itu bulan ke-7, maka U7 adalah AR pangkat 6. Banyak anggota yang bergabung di bulan Juli adalah 2.187. Sementara anggota yang bergabung di bulan April itu adalah bulan keempat, berarti kita menghitung U4. U4-nya adalah AR pangkat 3. Maka U4-nya adalah 81, sehingga selisih anggota yang bergabung di bulan Juli dengan di bulan April adalah 2.187 dikurangi 81, sama dengan 2.106 orang. Artinya pernyataan 3 juga bisa kita nyatakan sebagai pernyataan yang benar. Dari soal tersebut tampak bahwa sebuah wacana biasanya berkaitan dengan beberapa buah soal. Seringkali dengan menjalankan logika saja, soal bisa diselesaikan walaupun tidak ingat dengan rumus atau konsep matematika yang melekat di soal tersebut. Tetapi tentu saja dengan memahami soalnya dengan benar ya. Nah, jika ada pertanyaan, kamu boleh sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.